kekuatan untuk hari ini. Inilah tema firman Tuhan yang saya bawakan untuk kita bersama-sama hari ini. Mari saya bacakan untuk kita Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada satu orang yang luar biasa, saudara, di mana dia setiap pagi menaikkan doa, Tuhan, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatan-Mu semata. Pakailah diriku sesuai kehendak-Mu. Nah, yang unik bukan doanya. Kita semua berdoa yang sama. Yang berbeda adalah orang ini punya sebuah agenda. Bapak Ibu tahu, saudara tahu agenda yang dulu sebelum zaman handphone kita tulis di handphone, dulu kita pakai agenda, ya, yang ditulis. Nah, orang ini punya sebuah agenda harian. Dia masih memakai bolpen, mencatatkan. Apa yang dicatatkan? Yaitu dia setiap hari memakai agendanya dengan catatan-catatan yang unik. Dan dia memulai setiap paginya dengan doa, Tuhan, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatan-Mu semata. Pakailah diriku sesuai kehendak-Mu. Nah, ketika dia pagi menaikkan doa seperti ini, setiap pagi, saya jadi ingat. Ini didasarkan di 2 Korintus 19 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saudara masih tahu Paulus yang berdoa, terus berdoa sama Tuhan. Lalu Tuhan jawab begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Itu kata Paulus. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, orang yang tadi saya ceritakan memakai agenda, mencatat doanya, keunikannya begini. Setiap malam, setelah pagi dia berdoa bahwa segala yang dia lakukan semata karena kekuatan Tuhan. Dia meminta, pakailah diriku sesuai kehendak-Mu. Doanya singkat, doanya simple. Nah, dia punya sebuah agenda yang malam hari sebelum tidur, dia tulis begini. Hari ini saya dimampukan untuk membagikan kesaksian dengan seorang kawan. Nanti besok malamnya dia catat lagi. Hari ini Tuhan mampukan saya untuk mengatasi ketakutan saya melalui iman. Nanti dia catat lagi. Hari ini saya dimampukan untuk menolong, memberi semangat seseorang yang sedang dirundung masalah. Setiap hari. Dia punya sebuah agenda yang setiap tahun dia beli buku baru, dia tulis setiap hari. Kalau tanggal 10 Mei, nanti malam 10 Mei dia tulis lagi. Apa yang dia tulis? Mungkin sepanjang hari ini dia tulis nanti malamnya, hari ini saya dimampukan bangun pagi ikut sahabat doa. Nah, sahabat mungkin bertanya, apa yang unik dari catatan ini? Unik. Kenapa saya katakan unik? Lihat kata dimampukan. Jadi, di dalam agendanya, dia selalu menulis kalimat dimampukan. Nah, seperti pagi yang dia naikkan doa. Tuhan, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatan-Mu semata. Lihat, dengan kekuatan-Mu semata. Maka malam hari dia menulis apa yang dia sudah lakukan dengan kata dimampukan. Sahabat, kalau kita lihat kehidupan Paulus. Paulus ada duri di dalam daging. Dia berkata, Tuhan, angkat duri dalam dagingku. Tuhan, jangan sampai duri dalam dagingku itu begitu menyiksa aku. Nah, kalau kita bersama-sama pelajari, Tuhan tidak jawab doanya Paulus. Tuhan berkata justru jawabannya begini. Maksudnya tidak jawab, tidak cabut duri dalam daging. Tuhan jawab,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Akhirnya Paulus bilang begini, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Saudara, siapa yang suka terhadap kelemahan? Semua mau tampil dilihat punya kekuatan. Manusia itu ingin tampil, ingin dikenal, punya kekuatan. Semua manusia ingin tampil, menunjukkan bahwa dia punya kelebihan. Tapi lihat apa yang terjadi. Di dalam firman Tuhan ini, dan hari ini saya berikan kita lihat bersama-sama, bahwa ada seorang pribadi yang dimana dia menulis catatannya selalu mereka kata dimampukan. Dan inilah maksud Paulus. Bahwa kalau dia bisa melayani, kalau hidupnya bisa dipakai Tuhan, kalau dia bisa dipakai sebagai rasul, itu karena dimampukan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 4 dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Saya menemukan kalimat ini Paulus tulis di dalam 2 Timotius. Sebuah kalimat yang luar biasa. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ini sama seperti yang saya kisahkan bagaimana pribadi tersebut malam hari dia tulis di bukunya, saya hari ini dimampukan lakukan ini. Saya hari ini dimampukan lakukan ini. Saya berjumpa dengan orang, saya dimampukan bersaksi. Saya bisa menagih uang orang dan dibayarkan dalam usaha saya. Tuhan yang mampukan. Saya malam ini bisa tidur karena Tuhan yang mampukan. Paulus berkata, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Sahabat doa, bagaimana perjalanan kita hari ini? Apakah kita mengakui bahwa kita benar-benar perlu didampingi Tuhan dan dikuatkan Tuhan? Saya mau berkata kalau bukan karena Tuhan, gak ada yang bisa. Nah, mari kita lihat apa maksud daripada kata dimampukan. Apa sih arti dimampukan Tuhan? Kenapa sih sang penulis agenda itu setiap malam selalu menutup harinya dengan dia tulis, dia catat, saya hari ini bisa bersaksi orang dimampukan Tuhan. Saya hari ini dimampukan Tuhan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Apa arti dimampukan Tuhan? Ketika seseorang mengakui dimampukan Tuhan, apa artinya dimampukan Tuhan? Apa arti Paulus yang berkata, Tuhan telah mendampingi aku, menguatkan aku? Apa artinya? Pertama, sang penulis agenda itu memberikan kita sebuah pencerahan kesadaran hari ini. Bahwa kita tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Amin. Minggu lalu, masih ingat? Coba cari khotbahnya di YouTube yang sudah saya upload. Saya sampaikan firman Tuhan dengan tema waktu tidak akan menunggu. Masih ingat tema firman Tuhan itu? Saya sampaikan dua hal. Apa artinya waktu tidak menunggu? Pertama, tidak ada satu orang pun yang tahu akan hari esok. Yang kedua, hidup manusia seperti uap. Lalu saudara tahu nggak minggu lalu apa yang terjadi? Setelah saudara dengar khotbah itu. Di Indonesia, bukan di Jakarta, seluruh Indonesia viral. Raditya Oloan. Siapa yang pernah dengar nama ini? Yang heboh. Coba lambaikan tangan. Raditya Oloan. Iya. Saudara, anak-anak muda menangis. Bahkan ada banyak ibu-ibu yang syok. Banyak keluarga yang kaget. Khususnya anak muda di bawah umur 20 yang terbiasa main TikTok. Karena Raditya Oloan, seorang yang sangat berpengaruh kepada anak-anak muda. Dinyatakan dokter bahwa sudah sembuh, sudah negatif. Besok boleh pulang dari rumah sakit.
Malamnya badannya menggigil. Langsung dokter dari rumah sakit kasih kabar ke keluarga, ini pasien menggigil. Lewat saudara. Besok paginya tidak punya nyawa lagi. Meninggalkan 4 anak. Yang lain masih kecil-kecil. So, waktu saya mendapat berita Raditya Oloan, saya tahu. Saya jadi ingat. Ketika di hadirat Tuhan, satu tema firman Tuhan yang Tuhan pimpin untuk sampaikan ke saudara. Waktu tidak akan menunggu. Pertama, tidak ada yang tahu hari esok. Kedua, hidup itu seperti uap. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan Raditya Oloan. Jadi kalau hari ini kita dapat melakukan segala sesuatu, saudara dan saya bisa bangun, cuci muka, sikat gigi, pergi ke dapur minum air hangat 2 gelas. Saya biasa kalau bangun, saya minum air hangat 2 gelas dulu. Ya, air hangat katanya bagus buat detox. Bangun tidur minum air hangat. Saya bersyukur saudara, saya minum itu dengan sukacita. Saya bisa ke toilet, puji Tuhan, sukacita. Sahabat doa tahu, ada orang bangun tidur tiba-tiba kaget pergi ke toilet. Gak bisa kencing. Gak bisa pipis. Saya tahu kejadiannya. Dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Bangun tidur gak bisa kencing. Padahal kantong kemih udah penuh. Gak bisa keluar. Harus dibantu. Dibawa ke rumah sakit. Sahabat, kalau saudara dan saya hari ini bisa bangun, lalu punya rencana hari ini ketemu siapa, hubungin siapa, ketemu customer siapa, meeting lewat Zoom, sampai malam bisa istirahat lagi, bisa setel alarm besok bangun untuk doa fajar. Itu malam hari kita masuk hadirat Tuhan. Saya percaya semua kita harus berkata, puji Tuhan, saya dimampukan Tuhan. Saya dapat melakukan segala sesuatu karena pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Sahabat, kalau kita lihat kehidupan raja-raja Israel yang dipimpin Tuhan, pada waktu dikepung oleh musuh malam harinya, pada waktu menghadapi Midian, Asyur, menghadapi Filistin, mereka semua mengakui kalau bukan pertolongan Tuhan, gak ada satu raja pun yang bisa memenangkan peperangan. Gak ada. Abraham bisa melalui seluruh perjalanan karena pertolongan Tuhan. Yakub bisa pulang, ketemu dengan Esau, diterima oleh Esau. Pertolongan Tuhan. Yakub ketika melarikan diri dari Esau, dia berkata, Tuhan, kalau aku bisa kembali kepada rumah bapakku, aku akan mempersembahkan persepuluhan kepadamu. Itu Yakub. Dia tahu itu semua pertolongan Tuhan. Yang kedua, apa arti dimampukan Tuhan? Terus menerus bersandar pada kekuatan Tuhan. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada hari ini karena anugerah Tuhan. Banyak ayat demi ayat dia menyatakan semua karena anugerah Tuhan. Paulus tahu dulu dia adalah penganiaya jemaat. Pada waktu baru diselamatkan, baru kenal Tuhan Yesus. Saya mau tanya, pernah dengar orang baru percaya Yesus udah mau dibunuh? Sebelum hari-hari ini kita dengar di dunia, di Alkitab sudah ada catatannya. Saya mau tanya, percaya Tuhan langsung mau diancam dibunuh? Harus pakai keranjang dimasukkan, diturunkan dari tembok, pakai tali diturunkan. Siapa orangnya? Paulus. Betul? Iya. Orang langsung ancam nyawanya. Sudah itu apa? Dia pergi ke Yerusalem. Gak diterima oleh murid-murid. Kalau bukan dijamin. Nah, Paulus bisa melayani karena apa? Dia bersandar pada kekuatan Tuhan. Maka Paulus berkata, semua karena anugerah Tuhan. Sola gratia. Kita dapat melakukan segala sesuatu. Itu pertolongan Tuhan.
Karena itu ketika kita berkata saya dimampukan Tuhan, kita sedang mengakui saya ini bersandar sama Tuhan. Kekuatan saya untuk diterima orang, ketemu orang presentasi, proyek saya diterima, bisnis saya waktu presentasi disetujui, saya diajak kerjasama, toko roti saya diinvestasi dana oleh orang, toko saya bangun, orang mau masuk, usaha saya orang mau bergabung. Itu karena apa? Bukan karena kekuatan kita, karena kita mau belajar bersandar sama Tuhan. Saya mau tanya, sahabat doa, kita bangun pagi seperti ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan seperti ini. Ini pengakuan bersandar sama Tuhan. Kita mau memulai hari ini mengakui, Tuhan, saya bersandar sama Tuhan. Saya mulai hari pun dengan dari Tuhan. Karena saya mau mengakui, saya bukan bersandar sama orang. Sahabat, pernah lihat bunga matahari? Kalau kita tanam bunga matahari, dia selalu bunganya hadap ke matahari. Di mana arah matahari terbit, dihadap ke sana. Dan bukan hanya bunga matahari. Coba tanam sesuatu tanaman, mataharinya dari mana? Dia akan mengarah ke matahari. Dan ketika dia mengarah, dia akan lembek, dia akan condong, dia mulai rapuh. Kita harus kasih kayu di sampingnya, diikatkan supaya dia tumbuh tegak. Itu namanya bersandar. Siapa yang di samping kita? Ketika bicara bersandar, ada satu pribadi yang kita butuh. Dia yang tegak, yang kuat, kokoh. Gunung batu, batu karang. Yesus berkata, dia adalah batu karang yang teguh. Dan hanya dengan bersandar pada Yesus, kita kuat. Amin. Ya. Yang ketiga, apa arti dimampukan Tuhan? Mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Mengembalikan semuanya kepada kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Itu yang kita katakan. Jadi kalau semuanya bisa selesai, semuanya malam hari selesai, kita berdoa di hadapan Tuhan, itu menyatakan bahwa Tuhan yang layak menerima kemuliaan, bukan saya. Raja Herodes sombong. Wah, aku yang hebat, ditempeleng oleh malaikat, dimakan cacing. Nebukadnezar sombong. Wah, kerajaan ini gak ada yang bisa kalahkan. Langsung Tuhan turunkan. Jadi apa? Seperti binatang di padang. Siapa lagi raja yang sombong, yang bisa bertahan di hadapan Tuhan? Alkitab berkata, di surga Tuhan menertawakan orang yang sombong di bumi. Kemarin saya naik sebuah gedung 39 lantai. Sudah lama gak ke tempat ketinggian. Berdoa untuk sebuah kantor yang nanti akan diresmikan di Neo Soho. Waktu di lantai 39, saya lihat ke bawah. Aduh, sahabat. Jujur, manusia itu begitu kecil. Rumah yang kita lewat, kalau di kompleks rumah mewah. Wah, di rumah 6M, 7M. Saudara naik lantai 39, lihat rumah itu. Kecil, satu titik. Segini, saudara. Nggak besar lah. Betul? Siapa kita? Tuhan dari surga melihat kita. Kalau kita udah ditolong Tuhan sepanjang hari, kita bersandar Tuhan, Tuhan tolong kita. Dan kalau masih sombong, wah, itu bahaya. Karena itu kita bangun pagi, kita cari Tuhan. Kita merendahkan diri. Mari, saya mau tutup dengan sebuah pesan dari saya. Mulailah hari baru, mulailah hari ini dengan minta pertolongan Tuhan. Bersandar pada kekuatan Tuhan, dan ketika berhasil, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya ulangi. Mulailah hari ini dengan minta pertolongan Tuhan. Mulailah setiap hari yang baru dengan minta pertolongan Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Bersandar pada kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan. Dan ketika berhasil, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.